Yang pertama, pesan Ibrahim alaihissalam, pesan kemuliaan keagungan, tidak hanya sekedar menyembelih hewan kurban, tapi memperhatikan pendidikan anak-anak kita di masa akan datang. Patah tumbuh hilang berganti, daun-daun yang hijau hari ini akan layu dan mati. Mana penggantinya? Ada tunas-tunas baru hijau muda. Kalau tidak kita tata dari sekarang. Kalau hendak membentuk buluh, kata orang Melayu, buluh berarti bambu. Kalau hendak membentuk bambu, kalau hendak membentuk buluh, biarlah dari rebung. Dia akan bengkok dan melengkung. Dia akan menjadi jambangan di tengah taman. Tapi kalau dia sudah menjadi bambu keras, hanya ada dua kemungkinan. Kalau tidak dia patah, atau kepala kita yang akan pecah. Oleh sebab itu sebelum dia hancur, mari kita didik, mari kita bentuk. Hari ini kita bawa anak-anak sholat berjamaah. Hari ini kita bawa mereka menghadap Allah. Muru auladakum bis salah. Suruh mereka melaksanakan sholat. Wahum abna'u sab'a sinin. Ketika mereka berumur 7 tahun. Kalau 7 tahun sudah sholat, apa maknanya? 5 tahun sudah menghafal surat-surat pendek. 4 tahun sudah mulai membuka Iqra. 7 tahun dia sudah hafal Iftitah. Sudah melekat di kepalanya Al-Fatihah. Dan sampai pada puncaknya selesai sholat, dia pandai pula bertasbih, bertahmid, bertakbir. Dan dia akan mendoakan kita, akan mengirimkan bacaan Al-Quran. Dan saat dia berjaya, berhasil dalam hidupnya, dia punya uang, dia tidak hanya memikirkan rumah yang besar, dia tidak hanya memikirkan kendaraan yang mewah, tapi dia pikirkan gelapnya kuburan kita, dia pikirkan sempitnya alam barzakh kita. Dia akan berdoa, lapangkan kuburan orang tua. Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jinan. Jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surgamu. La taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang neraka, ya Allah. Dapatkah kita mencetak generasi seperti itu di masa akan datang? Jawabannya ada pada apa yang kita tanam hari ini. Padi ditanam, belum tentu tumbuh rumput. Apatah lagi rumput itu betul yang kita tanam, tak akan pernah tumbuh padi. Oleh sebab itu, sedangkan baik pun kita buat, kita daftarkan pun mereka ke pondok pesantren, mungkin dia akan lari. Kita masukkan dia ke pondok tahfiz Al-Quran mengaji, mungkin dia akan melawan. Sabarlah, karena sesungguhnya itulah investasi jangka panjang yang sudah mendidik anak-anak pendidikan agama, alhamdulillah. Tapi yang masih belum, ma ta'buduna min ba'di, kata Yakub alaihissalam. Hai anak-anakku, ma ta'buduna min ba'di, sesudah aku mati nanti kalian akan menyembah apa? Internet, televisi, game online, PlayStation, judi online. Tidak ada di zaman kita. Ini akan menjadi senjata luar biasa. Berapa banyak orang tahu pengajian dari internet, betul, tapi dia pisau bermata dua. Berapa banyak yang rusak isi kepala. Kita sangka memberikan gadget itu sayang, ternyata kita sudah memberikan pisau yang mencabik-cabik, merobek urat nadinya. Dia tidak mati, dia tetap hidup, tapi jiwanya, dia hanyalah jasad yang berjalan. Tak lagi ada sopan santun tata krama, tak lagi ada cium tangan, peluk dan tetesan air mata. Kenapa? Karena hati sudah menjadi keras. Oleh sebab itu maka pesan dari Idul Adha tidak hanya sekedar menyembelih hewan kurban, tapi pendidikan anak usia dini. Tanamkan Al-Quran, tanamkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tanamkan bagaimana berbakti kepada orang tua. Adapun pesan yang kedua dari Idul Adha adalah Id kembali, Adha berkurban, Adha udhiyah, Adha pengorbanan. Sebagian dari hasil belanjamu tabungkan hanya untuk seekor kambing. Kalau anak laki-laki disembelihkan 2 ekor kambing, anak perempuan disembelihkan 1 ekor kambing, menebus. Ada yang ditebus
akikah. Sebenarnya tebusan itu taklah seimbang dengan biaya bayi tabung yang di atas 100 juta, tapi ditebus hanya dengan seekor kambing yang 2,5 juta. Tidak sebanding, tidak seimbang. Begitu juga dengan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah yang dapat menghitung berapa tetesan darah yang dicuci buah pinggang? Ada yang bisa menghitung berapa hembusan nafas paru-paru? Ada yang bisa menghitung berapa nikmat besar karunia Allah? La in syakartum, kalau kau syukuri nikmat ini, la azidannakum, akan kutambah, kata Allah. Wala in kafartum, tapi kalau kau kufur berarti tutup, tak kau nampakkan nikmat ini. Seolah-olah tak pernah ada nikmat sehat, seolah-olah tak pernah ada nikmat jabatan, seolah-olah tak pernah ada nikmat ilmu pengetahuan. Seakan-akan kau hidup dibesarkan angin, seakan-akan kau ada di atas dunia tanpa kuasa Allah. Saat itulah azab sebenarnya sudah turun. Nikmat berkurban, kurban perasaan, kurban uang belanja, kurban bagian dari kekuasaan, kurban dari ilmu pengetahuan. Hari ini kita dituntut, carilah rezeki sejauh mata memandang. Tapi ingat, semua akan tinggal. Tatsba'ul mayyita salasun, yang mengiring mayat ada 3. Ahluhu, anak, menantu, kawan, sahabat, teman sekantor, handai tolat. Mereka ramai berbondong-bondong mengiring ke pemakaman. Maluhu, harta, mobilmu yang mewah, megah, ikut mengiring. Hanya sampai ke pelataran parkir. Yarji usnani, yang 2 itu akan pulang ke rumah. Anak istrimu kembali ke rumah. Mereka menghitung-hitung harta warisan. Sahabat tetangga akan pulang ke rumah. 2-3 hari mereka pun akan melupakan. Wa yabqa wahidun, yang kekal hanya 1. Kalau pernah bangun di tengah malam usolli sunnatat tahajjud raka'ataini lillahi ta'ala, kalau pernah menyempatkan waktu usolli sunnatat duha raka'ataini lillahi ta'ala, kalau pernah di awal bulan pergi ke panti asuhan mengusap kepala anak yatim, kalau sempat pernah melangkahkan kaki sholat berjamaah, kalau sempat meluangkan waktu qabliyah dan ba'diyah, hanya itulah yang akan dapat menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang ulama sufi diambil dari kata safa, suci hati dari sifat takabur, angkuh, sombong, dunia. Berjumpa dengan seorang ulama yang punya banyak jamaah, ribuan, ratusan orang datang mengiringinya, masyhur, hebat, terkenal, mati. Akhirnya semua mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ulama sufi bertanya, wahai ulama masyhur, ya, apa yang kau dapat dari kemasyhuran, kepopuleranmu itu? Apa yang dilakukan Allah kepada engkau sekarang? Dia ambil debu, dia letakkan di tapak tangan, dia hembus dengan nafas terkuat. Begitulah kemasyhuran itu hilang tak bermanfaat. Lalu apa yang dapat menolongmu di alam barzakh? Apa yang dapat membelamu di hadapan Allah? Saat 2 rakaat di tengah malam aku sempatkan. Saat aku sempatkan membaca bagian dari ayat-ayat Al-Quran. Saat aku sempat memetik tasbih subhanallah, alhamdulillah, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Itulah yang dapat menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jabatan tinggal, kemasyhuran tak berkesan. Yang dapat menolong di hadapan Allah illalladzina amanu, kecuali iman, wa amilus salihat, dan amal-amal saleh. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang ingin berharap berjumpa dengan Allah, falyamal amalan salihah. Allah tak minta banyak, hanya 2 saja. Falyamal amalan salihah, amal saleh, wala yusyrik biibadati rabbih ahada, tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Anak-anak sudah dididik, pesan Idul Adha sudah sampai. Beriman, beramal saleh sebagai bekal menghadap Allah. Pesan Idul Adha sudah pun didengarkan. Pesan yang terakhir, yang ketiga adalah bahwa sebanyak apapun amal, kalau tidak menjaga ukhuwah, kalau tidak menjaga silaturahim, la yadkhulul jannah,
tak akan masuk surga. Hadis sahih Bukhari, hadis sahih Muslim, muttafaqun alaih, diakui kesahihannya, tak diragukan sedikit pun oleh Ahlussunnah wal Jamaah. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Siapa yang tak masuk surga itu ya Rasulullah? Apakah karena dia berzina? Apakah karena dia minum khamar? Apakah karena dia mabuk? Apakah karena makan riba? La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Siapa itu ya Rasulullah? Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Itulah mengapa hewan daging kurban dibagi tiga. Sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk tetangga, sahabat, kerabat, sepertiga untuk fakir miskin. Kalau sepertiga untuk yang berkurban, masuk akal karena dia yang punya uang. Kalau sepertiga untuk fakir miskin, masuk akal karena menolong mereka yang miskin, yang susah, yang melarat, yang tak dapat makan daging. Tapi sepertiga untuk kerabat, sepertiga untuk tetangga, untuk sahabat. Mengapa ada jatah mereka dalam daging hewan kurban kita? Untuk apa mereka kita bagi? Mereka tidak susah, bahkan mungkin mereka lebih kaya dari kita. Mengapa mereka dapat? Karena Allah ingin kita menyambung tali silaturahim. Banyak orang yang sanggup tahajud malam, banyak orang yang sanggup bersedekah, banyak orang yang sanggup menyantuni anak yatim. Tapi kalau sudah memaafkan silap salah orang lain, berat, ujian terberat. Maka Nabi berpesan, sil man qata'aka, sambung silaturahim pada orang yang pernah memutus silaturahim. Jangan potong hadisnya. Kalau seandainya Nabi SAW hanya berkata sambung silaturahim, mudah. Tapi baca ujungnya, sil man qata'aka, sambung silaturahim pada orang yang pernah memutus silaturahim kepada. Ini ujian berat. Menahan makan dari pagi sampai petang, azan subuh ke azan maghrib, banyak yang mampu. Bersedekah menyisihkan sebagian harta, 2,5% untuk zakatnya, banyak yang mampu. Tapi masalah memaafkan orang lain. Oleh sebab itu di antara sifat orang yang bertakwa, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wal kadhiminal ghaiz, orang-orang yang menahan amarah, wal afina 'anil nas, memaafkan orang lain. Apa hubungan takwa dengan kurban? Karena kurban tidak akan diterima kecuali hanya untuk orang yang bertakwa saja. Ini pernah terjadi pada masa Qabil dan Habil. Qabil berkurban, Habil berkurban. Apa bedanya? Kurban Habil diterima, kurban Qabil tidak diterima. Qabil marah. Qabil bertanya kepada Habil, kenapa kurbanmu diterima? Kenapa kurbanku tidak diterima? Apa jawab Habil? Diceritakan Allah dalam Al-Quran, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima kurban dari orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Sifatnya disebutkan dalam Al-Quran, wal afina 'anil nas, mampu meredam amarah, menahan gejolaknya. Laisa syadidu bisur'am, orang yang kuat bukan yang menang bergulat, orang yang kuat bukan yang menang panco, orang yang berkuat bukan orang yang punya tenaga. Orang yang kuat adalah man malaka nafsahu indal ghadab, yang mampu menguasai hawa nafsunya, mampu menguasai kemarahannya. Pesan ketiga ini menjadi cambuk buat kita. Jangan pernah bangga dengan kurbanmu 100 ekor kambing. Jangan pernah angkuh dengan sedekahmu yang banyak kalau masih belum mampu melunakkan hati, melembutkan jiwa, memaafkan orang lain. Karena pesan daripada ibadah Idul Adha adalah Id, kembali kepada kesucian fitrah manusia. Ketika kita datang bertemu dan berjumpa, saat itu kita sedang menyampaikan salam dan doa. Apa yang kita mintakan kepada mereka? Assalamualaikum, selamat anakmu, selamat keluargamu, selamat hartamu, selamat kerjamu, selamat duniamu. Warahmatullah, Allah mencurahkan rahmatnya untukmu. Wabarakatuh, berkah ilmu, berkah amalmu, berkah kerjamu, berkah ibadahmu, berkah duniamu, berkah akhiratmu. Mamin muslimain, dua orang muslim.
yaltaqiyani, berjumpa, wa yatasafahani, berjabat tangan, illa ghufira lahum, Allah ampunkan dosa mereka berdua, malam yatafarraqa, sebelum mereka berpisah. Itulah mengapa sholat Id dianjurkan datang dari satu jalan, pulang dari jalan yang lain, datang dari satu arah, pulang dari arah yang lain. Mengapa? Apa hikmah di balik itu? Agar bertemu dengan banyak orang, bertemu di sisi yang kiri, berjumpa di sisi yang kanan, lebih banyak menyambung silaturahim. Man ahabba yubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah menyambung tali silaturahim. Orang barat tidak silaturahim maju, orang barat tidak silaturahim kaya, orang barat tidak silaturahim hartanya banyak. Mereka tidak menyebutnya dengan silaturahim, mereka tidak menyebutnya dengan silaturahim, mereka menyebutnya dengan family gathering, mereka menyebutnya dengan coffee morning, mereka menyebutnya dengan network. Tapi sebenarnya substansi makna yang terkandung di dalamnya adalah silaturahim. Jangan angkuh, jangan sombong, jangan one man show, jangan merasa bisa menegakkan dunia ini sendiri. Nabi Isa alaihi salam kurang hebat apa lagi? Yubri'ul akmaha wal abrasa biiznillah, bisa menyembuhkan orang sakit kusta, bisa membuat orang lumpuh tegak berdiri. Wa yuhyil mauta biiznillah, bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Tapi dia tetap tidak sendirian. Wa idz qala Isa bin Maryam lil hawariyin, ingatlah ketika Isa anak Maryam berkata kepada sahabat-sahabatnya Hawariyin, apa kata dia? Man ansari ilallah, siapa yang menolong aku menegakkan agama Allah? Musa alaihi salam, tongkatnya membelah Laut Merah, menyeberang 600.000 Bani Israel menuju Palestina. Hebat, gagah dan perkasa. Tapi lihat doanya. Apa doa dia? Rabbishrahli, lapangkan dada, wa yassirli, mudahkan urusan, wahlul 'uqdatam min lisani, lancar bicara sehingga orang lain faham, waj'alli waziran min ahli, beri aku seorang kawan, saudara, sahabat yang bisa menolong aku dalam dakwah kepada Allah. Bagaimana dengan Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Padahal apapun yang dia minta dikabulkan Allah. Sebelum dia minta sudah diberi Allah. Apa kata Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apa yang kau mau aku beri ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia tetap tidak sendiri. Ditolong, ada orang tua yang santun, Abu Bakar Siddiq. Ada anak muda yang gagah perkasa, Umar bin Khattab. Ada orang kaya yang hebat dengan hartanya, Utsman bin Affan. Ada anak muda yang cerdas luar biasa, Ali bin Abi Thalib. Ada perempuan yang luar biasa, Khadijatul Kubra wa Aisyatul Ridha. Jangan pernah memutuskan persaudaraan. Itulah hikmah yang dapat kita petik.